Hai, saya Dewi Astuti, saya pemilik brand Gawean Dewe. Kami berdiri di tahun 2017. Jadi produk yang kami jalani saat ini Gawean Dewe itu lebih khusus untuk ke produk anak-anak ya, terutama yaitu ada baju anak. Baju anak itu mulai dari usia 0 sampai 15 tahun. Jadi khususnya di situ, tapi nggak menutup kemungkinan nanti ada yang order juga di atas usia itu atau di luar usia itu. Turunan dari batik anak itu sendiri kita gunain bahan-bahan sisanya itu kita dapat ide seperti ini, ada binatang-binatang seperti jerapah, anjing, kemudian dinosaurus yang kita inspirasinya itu dari kebun binatang. Jadi anak-anak kan suka ya ngelihat binatang zoo gitu ya. Kita adopt menjadi sebuah produk yang dia dikemas dengan batik gitu. Jadi ada monyet, ada kelinci, ada lumba-lumba dan lain sebagainya. Bahkan boneka itu sendiri juga bisa custom gitu. Kemudian turunan dari batik itu sendiri juga kita bikin ini ada keychainnya juga. Jadi konsepnya adalah nggak ada bahan-bahan yang terbuang gitu ya. Karena memang kita zero waste. Jadi limbah yang mau dibuang ke lingkungan itu berusaha untuk seminim mungkin atau se-zero-zeronya mungkin. Jadi seperti ada kalung juga kita bikin tuh bisa memanfaatkan ukuran dari 2 kali 2 cm bahan batik pun itu bisa dijadikan produk yang memiliki nilai jual yang lebih. Keunggulan produknya dan pertama dari konsepnya, karena konsepnya yang zero waste itu, jadi kita berusaha untuk membuat produk yang sustainable. Jadi tidak ada bahan yang dibuang ke lingkungan secara percuma. Kemudian dari segi warna juga gitu. Warna itu kan dulunya batik itu mungkin sifatnya lebih kayak formal nih gitu ya. Bahkan deso warna-warna yang kontemporer. Tapi kita di sini mencoba melahirkan produk-produk dengan warna yang lebih ceria, yang anak-anak itu suka gitu. Dulu kan kalau misalnya lihat anak-anak pakai batik ke mall mungkin jarang gitu. Nah saya pengennya anak-anak Indonesia kalau mau jalan-jalan itu bisa mau pakai batik gitu. Jadi mungkin dari warnanya mereka nggak tahu ya mereka pakai itu sebenarnya batik atau enggak, tapi karena ngelihat warnanya lucu, desainnya lucu, jadi mereka mau aja gitu pakai gitu. Jadi beberapa testimoni dari customer, Mbak ini anak saya pakai cuci kering pakai, maunya pakai batiknya Gawean Dewe terus Mbak gitu. Bahkan udah sempit pun juga masih dipakai gitu. Itu ibu mesti order lagi sih. Jadi keunikannya di situ. Kemudian dari segi harga sebenarnya kita harganya termasuk yang ramah di kantong ya, bisa disesuaikan dengan budget juga. Kemudian bisa custom juga nih kalau misalnya ada acara keluarga, acara sekolah itu bisa custom ke Gawean Dewe. Pada awalnya saya melihat pertama generasi batik itu sendiri di daerah-daerah batik itu kan mungkin nggak banyak lagi nih pemuda-pemuda yang memang mau terjun lagi ngebatik, batik cap, batik tulis itu. Saya lihat itu orang-orangnya udah orang tua gitu ya. Jadi di situ saya melihat juga bagaimana caranya supaya anak-anak muda yang di daerah-daerah itu tetap mau ngebatik gitu, karena itu kan tradisi Indonesia yang nggak mungkin ditinggalkan begitu aja. Nah tapi karena saya sukanya anak-anak, saya ambil segmen yang anak-anak gitu. Jadi di situ kami kerjasama dengan pengrajin batik supaya bisa nyuplai Gawean Dewe itu bisa lebih lama lagi, bisa kerjasama lebih panjang gitu. Jadi kita bikinlah konsep desain batik itu yang anak-anak. Jadi kalau biasanya modelnya parang, kaung, tapi di sini kita juga bikin motif batik itu yang kayak kura-kura, motif batik yang gambar-gambar binatang, bunga-bunga yang memang sebelumnya tuh nggak pernah dicetak dengan desain seperti itu. Tapi kita bikin capnya, cantingnya, ondel-ondel juga kita bikin yang itu prosesnya dengan cap. Jadi mereka pun juga akhirnya semangat nih mendapat orderan lebih, akhirnya merekrut tenaga kerja lebih kan, udah otomatis nanti mereka harus membudidayakan anak-anak muda untuk bisa ngebatik juga gitu. Jadi di pengrajin kami itu ada 10 pengrajin yang dia ngecap itu diupah misalnya 100.000 satu hari, dia ngecap semampunya dia gitu ya. Jadi itu dari pagi sampai jam 5 sore dia ngecap dengan upah 100.000 gitu. Suka duka Gawean Dewe ketika menjalankan usaha mulai dari 2017 hingga sekarang, dulu kami manpowernya masih sangat sedikit sekali.
saya ngerjain itu semua sendiri. Terus kemudian dibantu oleh 1 orang, dibantu oleh 2 orang gitu. Di situ pas waktu itu orderannya lagi bludak banget nih Kak. Terus saya tuh sampai mau nangis gitu ya, maksudnya yang mau order itu butuh cepat, kemudian jumlahnya juga banyak dan dia perlu banget barangnya itu mesti di show malam itu juga gitu. Di situ tuh saya kayak merasa bersalah kenapa nggak bisa fulfill saat itu gitu. Terus akhirnya di situ saya belajar jahit Bang. Jadi waktu itu masih bikin kayak kerajinan ya, masih bikin kerajinan. Terus saya datang ke ASMK. Di ASMK itu saya belajar jahit sama penjual mesin jahitnya gitu. Jadi belum pernah belajar jahit sama sekali. Saya belajar di situ gimana cara ngoperasin mesin jahit supaya bikin lurus gitu ya. Nah akhirnya si penjualnya itu tuh ngajarin. Kalau saya rasa waktu itu saya bisa nih operasiin mesin jahitnya. Akhirnya saya beli 1 mesin jahitnya mereknya Butterfly, harganya 2.500.000. Saya pikir waktu itu pertama kali saya punya mesin jahit. Akhirnya coba pakai mesin, nggak pakai tangan lagi. Akhirnya lumayan lah ya runningnya, walaupun sebenarnya waktu itu belum rapi-rapi amat, tapi customernya saat itu happy gitu, happy nerima orderan kita bisa fulfill seperti apa yang dia mau, dia kirim dan mereka nggak ada komplain, mereka malah seneng. Terima kasih banyak udah dibikinin orderannya gitu. Saya gabung di Jakpreneur itu di tahun 2018. Jadi saya mulai usaha 2017. Saya buka toko di Tamrin City di lantai 1 itu pertama kali. Kemudian saya berusaha untuk belajar sendiri, otodidak sendiri, belajar. Ternyata seiring dengan waktu di 2018 itu ternyata ada wadah di mana kita tuh bisa didampingi untuk usaha. Kita tuh nggak sendirian loh usaha. Kemudian didampingi dengan pelatihan-pelatihan dengan segala skill-skillnya, mulai dari soft skill sampai hard skill sampai tentang keuangan pun kita bisa dibantuin, dan itu saya merasa bermanfaat sekali untuk gabung saat itu di Jakpreneur, untuk mantapkan diri untuk bisa gabung di Jakpreneur di tahun 2018 sampai sekarang. Dan itu dampaknya buat usaha lumayan banget lah, luar biasa. Yang sangat saya rasakan adalah dipermudah dari izin usaha, karena sebelum saya mulai usaha itu untuk izin usaha itu saya nggak tahu ya, ternyata usaha itu harus ada izinnya gitu. Nah itu saya mulai bikin yang namanya NIB, saya bikin IUMK, bahkan difasilitasin sampai ke SNI gitu, jadi halal pun haki juga gitu ya, hak paten juga dibikinin. Jadi itu ternyata berguna gitu. Jadi kalau ketika kita nanti ada pameran yang lebih besar atau customer menanyakan tentang mereknya udah diinin belum, ternyata udah. Kemudian ketika masuk ke mall-mall besar juga mereka harus menuntut adanya sertifikat SNI yang tidak secara langsung saya udah dapatkan nih dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, udah dapat sertifikatnya itu. Jadi itu merupakan modal bagi saya untuk bisa penetrasi pasar lebih luas lagi di sana. Untuk pencapaian pertama dari segi customer, kita udah pasti peningkatan customer jumlahnya itu lebih besar lagi. Dengan adanya Jakpreneur ini pelatihannya banyak, kemudian kita juga diajakin buat bazar-bazar, ketemu pameran-pameran, ketemu relasi lebih banyak. Itu merupakan pencapaian yang lebih menurut aku bisa ketemu relasi yang lebih banyak, itu pencapaian luar biasa buat Gawean Dewe. Kemudian juga kita dapat Jakpreneur Award di tahun 2019. Kemudian juga ada beberapa award-award yang lainnya yang kita dapatkan dengan setelah bergabung dengan Jakpreneur ini. Harapannya untuk Gawean Dewe sendiri adalah kami melihat, saya melihat tuh banyak banget yang datang tiap minggu itu ada aja orang lain datang ketemu sama saya, Bu saya pengen kerja gitu, Bu saya pengen kerja. Tapi saya sendiri juga nggak tahu nih mau kerjaan apa nih ke orang yang tersebut gitu. Dan di luar sana ternyata banyak yang begitu, banyak orang yang butuh pekerjaan. Saya pengen bantunya dari segi apa sih? Yang saya lihat adalah kita Gawean Dewe harus bisa naikin orderan. Kalau naikin orderan berarti nanti akan banyak orang-orang yang bisa bekerja sama kita. Karena banyak orang-orang yang bisa menghidupi keluarganya, akan banyak orang-orang yang bisa menambah income untuk keluarganya. Jadi kita pengen dengan bertumbuhnya Gawean Dewe juga bertumbuh juga ekonomi keluarga yang ikut kerja dengan kita gitu Bang. Jadi kita juga pengen supaya ekspansi Gawean Dewe ini bisa lebih luas lagi, tidak hanya di pasar nasional, tapi juga nanti berharap bisa go worldwide, bisa go global, sehingga ke mancanegara. Gawean Dewe sendiri sebenarnya ini tips yang udah kami jalanin ya.
kami itu dulu berangkat dari memang modal yang sangat-sangat minim sekali. Jadi memang dari nol, saya bisa bilang nol dari segi uang ya, tapi kalau misalnya dari segi peralatan kayak handphone itu memang modal yang semua orang pasti udah punya. Ya, ketika modal itu nol, bagaimana caranya bisa mendapatkan barang, tapi barang itu bisa dijual, terus nanti bisa diperanak-pinakkan gitu ya. Jadi walaupun nanti kita terbatas dari modal, sebenarnya usaha itu bisa tetap berkembang kok gitu. Jadi nggak melulu bisnis itu terkendala di modal. Emang iya buat ekspansi besar iya, tapi kita lihat dulu kapasitas kita ini seperti apa gitu. Terus menurut saya yang kedua adalah kalau bisa jangan hutang ya. Jadi kita manfaatin dulu modal kita seperti apa, punya source apa aja sih gitu. Menurut aku kayak saya bilang kan misalnya Gawain Dewi kan dari perca ya. Maksudnya bisa dilihat nih perca-perca yang ada di lemarinya mungkin ada nggak sih yang bisa dimanfaatin, bisa dihasilin duit gitu ya. Sebenarnya banyak banget gitu. Jadi bisa dijadiin baju, bisa dijadiin bros, bisa jadiin kerajinan gitu. Jadi mulailah dari hobi gitu ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah sebagai pengusaha harus punya mindset yang positif, punya energi yang positif di dalam dirinya, karena energi positif yang ada di dalam milik owner itu nanti akan pengaruh nanti ke produk yang dihasilkan, itu akan pengaruh ke customer yang nanti dihadapin gitu. Jadi kalau misalnya dari kitanya membangun kata-kata negatif, itu udah pasti nanti akan pengaruh nih ke produknya. Oh enggak, produk saya masih kayak gini gitu ya, itu jangan. Atau oh enggak, saya masih malu, kemasan saya masih jelek, itu jangan. Jadi ketika owner tadi harus bisa ngebangun positif. Oke, saya punya kemasan gini dan ini masih sederhana, saya akan ningkatin lagi nih, saya akan belajar lebih lagi, saya punya wadah untuk bisa belajar, untuk bisa konsultasi, untuk bisa mengembangkan kemampuan terbatas saya saat ini. Jadi harus punya energi positif, rasa happy, rasa syukur atas apa yang dimiliki sekarang, tapi tetap harus meningkatkan pengetahuan, tetap harus berlatih, tetap harus mau membuka diri terhadap perkembangan zaman. Kami Gawain Dewi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta atas segala supportnya untuk kami para UMKM untuk terus maju, untuk terus berkembang dan mandiri dalam menjalankan usaha. Terima kasih banyak. Senyum UMKM, bahagia kita semua.